ketika Andalus di tangan muslimin. Andalus hari ini, kalau kata Andalus itu hari ini masih ada, kata Andalus masih ada, tapi dia hanya untuk satu wilayah kecil di Spanyol hari ini. Ada beberapa wilayah yang itu dinamai dengan Andalus. Andalusia. Tapi ini daratan Iberia ini dulu di tangan muslimin yang wilayahnya mencakup bukan hanya Spanyol, tetapi Spanyol, kemudian Portugal, kemudian Perancis Selatan, sudah masuk Perancis Selatan dan hanya kurang lebih sekitar beberapa puluh kilometer dari Paris muslimin sudah ambil wilayah itu. Kemudian Sisilia pulau yang hari ini ada di bawah kekuasaan Italia. Yang kalau naik ke atas maka akan bertemu dengan Roma. Itulah wilayah Andalusia di tangan muslimin. Itu wilayah kekuasaannya, tapi pengaruhnya tentu melebar sampai kemana-mana karena begitu besarnya peradaban muslim di Andalusia ini. Nah, sedikit rahmati Allah SWT, muslimin di Andalusia 800 tahun lamanya, karena muslimin mulai masuk melakukan pengecekan itu tahun 92 Hijriah dan kemudian baru meninggalkan Andalusia karena muslimin kalah di Andalusia itu tahun 897 Hijriah, dari 92 ke 897 Hijriah, artinya 800 tahun. Kemudian atau Masehinya tahun 711 sampai 1492. Itu wilayah kekuasaan Andalus itu di tangan muslimin berarti kurang lebih 8 abad lamanya. Saat muslimin masuk ke Andalus itu masih di bawah kepemimpinan kekhilafahan Bani Umayyah. Jadi dinasti Bani Umayyah. Kekhilafahan Bani Umayyah ini kemudian nanti karena wilayahnya sampai ke wilayah Afrika. Di Afrika ada pemimpin yaitu Musa bin Nusair. Musa bin Nusair kemudian nanti mengirimkan orang-orang besarnya termasuk yang kita kenal itu Tariq bin Ziyad yang kemudian menjadi nama untuk selat yang hari ini kalau kita masuk dari Spanyol umpamanya ke arah Andalus maka akan ada selat namanya Selat Gibraltar. Selat Gibraltar artinya Selat Jabal Tariq. Jabal Tariq artinya Gunung Tariq, Tariq bin Ziyad. Itulah sampai kemudian nanti dinasti Bani Umayyah di ibu kotanya di Damaskus kalah, kemudian mereka atau yang lari ke arah Andalus adalah calon pewaris tahta sebenarnya yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil dikenalnya, Abdurrahman bin Muawiyah. Abdurrahman Ad-Dakhil itu lari tahun 132 karena Bani Umayyah di Damaskus runtuh tahun 132 Hijriah. Tapi sebelumnya sebenarnya masa sebelumnya sudah masuk ya, masa tahun 92 itu. Dan kemudian nanti Abdurrahman Dakhil masuk ke sana. Ke Andalusia, keadaan Andalus belum terlalu stabil karena masih terjadi penyatuan muslimin di internal muslimin. Di tangan Abdurrahman Ad-Dakhil rahimahullah ta'ala, kemudian terjadi kekokohan dan persatuan yang luar biasa. Kemudian berganti dengan dinasti baru, dinasti yaitu kekhilafahan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ibu kotanya pindah ke Irak, ke Baghdad. Dan kemudian kemudian akhirnya nanti akan ada dua kekuasaan besar. Sebenarnya Baghdad mencoba untuk mengambil Andalusia dari tangan Bani Umayyah, tetapi di masa Abu Ja'far al-Mansur rahimahullah ta'ala, ternyata Andalusia terlalu kokoh, akhirnya kemudian berdiri mereka bersamaan. Di timur ada kekhilafahan Bani Abbasiyah dan di barat ada keamiran Bani Umayyah. Dan Andalusia tidak mengaku sebagai kekhilafahan, pemimpinnya tidak mengaku sebagai khalifah sepanjang kurang lebih 300 tahun karena di sebelah timur di Andalusia itu sudah di sebelah timur yaitu di Baghdad itu sudah ada kekhilafahan
Bani Abbasiyah dan pemimpinnya adalah khalifah. Tapi nanti di masa Abdurrahman An-Nasir yang mimpin dari tahun 300 sampai 350 Hijriah, baru kemudian disitulah Abdurrahman An-Nasir menyampaikan atau menyebut dirinya sebagai khalifah. Menurut Abdurrahman An-Nasir bahwa di wilayah timur itu kekhilafan Islam sudah mulai melemah, dan artinya bahwa Bani Umayyah memiliki adab yang tinggi untuk tidak menyebut dirinya khalifah karena di timur sudah ada khalifah. Itu ringkasnya, singkat kata, dari secara kurang lebih perjalanan kepemimpinannya. Kemudian nanti di Andalus mengalami tiga fase besar, yaitu fase di mana muslimin dari mulai masuk sampai nanti zaman berakhirnya dinasti Bani Umayyah di barat, maksud saya Bani Umayyah di Andalusia. Kemudian nanti berganti, itu masa penyatuan yang luar biasa. Kemudian nanti berganti dengan Al-Muluk wa Tawaif, itu pecah. Jadi negeri-negeri Andalus Islam itu pecah masing-masing, ada pelajaran mahal di sana. Kemudian nanti yang ketiga terakhir sekali nanti adalah kebesaran Granada secara mandiri, karena Granada bertahan sangat lama setelah negeri-negeri pecahan-pecahan Andalusia itu sudah berguguran satu persatu dan jatuh ke tangan Kristen, pasukan Kristen dari utara, yaitu Castile dan Aragon. Baik, teman-teman rahmati Allah, saya tidak membahas itu. Kalau itu latar, supaya kita tahu dulu latar, nanti saya bicara tentang Andalus, nanti kita perlu tahu latar, itu latarnya, ya. Yang nanti ketika Andalus runtuh, tahun 897 atau 1492 Masehi itu sudah runtuh, dan terakhir kota yang dimiliki adalah Granada. Itu muslimin sudah memiliki dinasti yang baru di muka bumi, kekhilafan yang baru yang usianya sudah 200 tahun, jadi sudah kuat. Yaitu dinasti Turki Utsmani sebagai dinasti terakhir. Baik. Pembahasan saya tentu bukan pembahasan di wilayah itu. Sekali lagi ini adalah latar saja. Tapi saya lebih ingin menyoroti tentang apa karya muslimin di peradaban Andalus. Ketika Andalusia di tangan muslimin. Sesuai rahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin itu hadir dimanapun itu menggunakan kaidah inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah, membuka. Fatahna laka, kami membuka untukmu wahai Muhammad. Inna fatahna laka fatham mubina. Pembukaan yang nyata. Kata fath. Karenanya di akhir, termasuk surat yang turun terakhir juga adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah, nasrullah wal fath. Fath artinya membuka. Istilah itulah yang dikenalkan Allah di dalam Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Karenanya istilah itulah yang lebih disukai oleh muslimin setelah Rasul SAW. Yang kemudian ketika muslimin masuk ke sebuah negeri yang baru, menguasai wilayah musuh, maka disebutnya futuhat atau fath. Jamak dari kata fath, jamaknya futuhat, artinya membuka. Penguasaan, apalagi penjajahan, itu bukan ruh muslimin. Karena kalau babnya adalah hanya menguasai, maka itu bukan muslimin. Ini sebenarnya PR pertama kita hari ini, bahwa kita dimanapun kita berada, di sebuah tempat, di sebuah organisasi, di sebuah negara, di sebuah kelompok, di sebuah jamaah, mestinya ketika kita membuka satu wilayah baru itu, mestinya jangan penguasaan. Yang menyebabkan kekacauan hari ini sebenarnya adalah karena kita ini bergaya penjajah. Yaitu kita masuk ke sebuah tempat sebenarnya menguasai, ingin menguasai. Padahal semestinya kita masuk ke sebuah tempat itu membuka, fath, membuka. Bukan menguasai. Kalau menguasai banyak orang tersinggung. Apalagi yang punya rumah, kan? Karena dia merasa kehilangan kekuasaan. Tetapi membuka. Nah, futuhat ini di Andalusia akan sangat terlihat nyata
disinilah bedanya antara penjajahan dengan futuhatnya muslimin. Kalau penjajahan seperti yang kita lihat di Indonesia, Indonesia ini dijajah oleh Belanda sangat lama. Dijajah lama oleh Belanda, kita tidak ditinggali apa-apa ini. Ya, paling ditinggali gedung-gedung itu. Kita bahasa saja tidak ditinggali oleh Belanda. Kita tidak bisa berbahasa Belanda hari ini. Ya kan? Kita tidak ditinggali apa-apa oleh mereka. Karena mereka hanya masuk, kemudian menguasai, kemudian mengeruk kekayaan Indonesia, kemudian dibawa ke negeri Belanda. Itu yang ada. Itu bedanya di situ. Dan Anda kalau melihat bahwa muslimin itu kalau masuk ke sebuah negeri melakukan futuhat. Mereka masuk ke sana, mereka buka wilayah sana, kemudian mereka buka hati masyarakatnya dengan hidayah, mereka buka akal masyarakatnya dengan ilmu, mereka buka kehidupan ini sampai dimakmurkan. Itu futuhat, bukan. Muslimin kalau sudah masuk ke sebuah negeri mereka bertanggung jawab. Bukan hanya datang mengeruklah. Tapi masuk sangat bertanggung jawab, kemudian hadir di masyarakat itu. Muslimin menjaga wilayah itu, mengajari masyarakatnya, membimbing masyarakatnya, sampai muslimin rela mati untuk mempertahankan negeri itu. Siapapun yang mengganggu dan melindungi masyarakat yang ada di tempat itu. Itulah karakter muslimin. Makanya kita bisa melihat bahwa orang-orang yang tinggal di tempat itu merasa nyaman dengan muslimin. Kalau kita melihat futuhat di Andalus nanti, kita akan melihat bagaimana muslimin yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, itu membawa ruhnya ruh futuhat. Bukan ruh saitarah, ruh penguasaan. Atau ruhnya penjajahan. Ya ini supaya kita di awal supaya kita tahu, karena ada sebagian orang yang tidak suka dengan Islam, kemudian mengatakan bahwa muslimin di Andalusia, ya kan, itu sama saja dengan Yahudi di Palestina umpamanya. Ya itu sama saja. Sangat berbeda. Anda silahkan pergi ke Palestina hari ini dan lihat bagaimana perilaku orang-orang Zionis Israel, bagaimana perilaku mereka, dan bacalah sejarah Andalus, dan bukan hanya Andalus. Bukan hanya Andalus, negeri manapun yang ada, bahkan masih ditinggali oleh muslimin apapun sampai hari ini. Bukan hanya gedungnya. Gedung itu pasti. Gedung, istana, jembatan, apa segala macam masih ada semua. Bukan hanya itu. Anda tuh masih lihat bahwa hari ini bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas jangkauan bahasanya. Ya, ketika sesungguhnya Arab tuh ya hanya di Jazirah Arab itu. Begitu kita sudah masuk wilayah Syam bukan wilayah Arab. Syam itu dulu ada di sebagiannya nanti ada wilayah Arabnya, tapi dia banyak dipengaruhi oleh Romawi Bizantium. Jadi mereka sudah bercampur di sana, bahkan nanti naik lagi ke atas sudah bukan Arab lagi. Kita menyeberang ke Afrika, masuk dari Mesir dan terus sampai ke ujungnya barat adalah Maroko, mereka bukan masyarakat Arab, mereka berbagai bangsa. Kita masuk ke arah timur, wilayah Persia, ada wilayah Irak, wilayah Iran, dan seterusnya, itu bukan berbahasa Arab. Tapi Anda bisa lihat hari ini. Irak masih berbahasa Arab, Mesir masih berbahasa Arab, ya Syam masih berbahasa Arab, sampai ujung Maroko orang masih berbahasa Arab. Andai tidak keluar aturan tahun 1499 Masehi, Andai tidak keluar aturan bahwa bahasa Arab dilarang di Spanyol, saya yakin orang Spanyol berbahasa Arab sampai hari ini. Tapi karena keluar aturan itu dan kebencian mereka terhadap muslimin sampai pada mereka ingin menghapus sampai pada bahasanya. Ya, mengapa sampai segitu bencinya menghapus sampai bahasanya? Karena tadi bahwa muslimin ini tidak bisa dipisahkan dari bahasa Arab karena kitab sucinya, bahasa hadis Nabi adalah bahasa Arab dan kitab-kitab ulama Islam ditulis dalam bahasa Arab. Dan seterusnya. Jadi teman-teman, rahmati Allah sesungguhnya berbahagia. Jadi inilah
inilah futuhat yang dilakukan oleh muslimin di wilayah Andalusia. Dan futuhat jelas sangat berbeda dengan sekedar penguasaan, apalagi penjajahan. Yang penjajahan itu harus dihapuskan dari muka bumi, karena itu menghadirkan kezaliman bagi masyarakatnya. Nanti akan saya tunjukkan bahwa ketika nanti muslimin pergi, ya ini saya sampaikan dua kalimat di depan. Yang pertama adalah sejarawan Prancis yang menyesali kekalahan muslimin di perang Bilatus Syuhada. Bilatus Syuhada di dalam bahasa sejarawan Islam itu namanya Bilatus Syuhada, perang Bilatus Syuhada. Perang Bilatus Syuhada itu dipimpin musliminnya oleh orang besar Masya Allah, yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala. Itu dari mulai wilayah Andalusia itu masuk sampai ke wilayah Perancis. Melewati pegunungan Benih, kemudian masuk ke wilayah Perancis. Itu muslimin di Bilatus Syuhada itu kalah. Padahal di kota-kota sebelumnya menang dengan sangat luar biasa. Tapi di Bilatus Syuhada muslimin kalah. Dan itu pelajaran sendiri kalau dipelajari tentang perang itu. Tapi itu kemudian disesali oleh sejarawan Eropa hari ini, andai muslimin tidak kalah di Bilatus Syuhada, maka Eropa akan bangkit lebih cepat. Andai muslimin tidak kalah di perang Bilatus Syuhada, maka Eropa akan bangkit lebih cepat. Karena Eropa bangkit terlambat sekali. Ya, kita tahu yang mereka sebut-sebut dengan kebangkitan Eropa. Ya, setelah masa kegelapan mereka. Dan nanti satu lagi saya jelaskan di belakang bahwa begitu muslimin meninggalkan wilayah Andalusia, dan ini yang berkata seorang peneliti dan dosen di Amerika di beberapa kampus termasuk di Harvard University, namanya James Dickey. Ada tulisan-tulisan James Dickey tentang penelitiannya di Andalusia. Dia mengatakan bahwa tidaklah berlalu 2 abad, 200 tahun, ya, dari kekalahan muslimin di Andalusia, kecuali hutan-hutan rusak, tanah-tanah gersang dan mengering. Jadi hanya begitu muslimin pergi, 200 berikutnya sudah hancur itu hutan-hutan Andalusia, kemudian tanah-tanahnya gersang dan mengering. Kenapa? Karena yang membangun itu muslimin. Jadi muslimin masuk sebuah negeri membangun, bukan menyedot kekayaan kemudian pergi tanpa tanggung jawab. Itu tidak ada. Perilaku kita sebagai muslim mestinya perilaku futuhat, bukan perilaku penjajah. Masuk ke sebuah tempat, kita keruk kekayaan tempat itu, kemudian kita pergi, kita rusak, tidak tanggung jawab, itu perilaku penjahat namanya. Dan itu perilaku penjajah yang oleh Undang-Undang Dasar Indonesia saja kita punya itu dihapuskan harusnya di muka bumi. Ya. Jadi perilaku muslimin adalah hadir di sebuah tempat dan dia memberikan kemaslahatan, kebaikan di tempat itu, melakukan membuka semua bidang, dan kemudian bahkan dia bersama masyarakatnya membela tempat itu, bahkan dia rela mati di tempat itu. Itu muslimin. Nah, saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memulai dari ini, saya akan melewati beberapa bidang kehidupan yang kita bisa lihat nanti di dalam kitab-kitab Andalus ya, dan buku-buku tentang Andalus sangat amat banyak. Teman-teman yang bisa membaca literatur di dalam bahasa Arab, ada sangat amat banyak kitab-kitab berbahasa Arab, ya, yang berbahasa lain juga ada, tapi yang lebih banyak yang berbahasa Arab tentang Andalusia, baik buku-buku yang sudah sangat tua ataupun buku-buku yang hari ini yang masih ditulis dan sangat amat melimpah bukunya. Andalusia tentu begitu muslimin masuk ke sana, maka muslimin selalu kaidahnya adalah Al-Quranul Karim. Selalu menggunakan urutan kaidah Al-Quranul Karim. Kita tahu bahwa yang pertama kali ayat turun adalah surat Al-Alaq. Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Maka muslimin begitu masuk sebuah negeri, maka yang dibangun adalah ilmunya. Maka dibangunlah ilmunya, membaca, nanti dikenalkan ilmu, kemudian dikenalkan Islam, Al-Quranul Karim, syariat ini, terus itu dikenalkan ilmu. Sampai nanti kalau ilmu syariat sudah, nanti akan merambah pada ilmu-ilmu manfaat dunia yang lainnya. Ini selalu muslimin dimanapun menggunakan cara-cara yang sama dengan cara seperti itu. Karena perlu diketahui bahwa Eropa saat itu termasuk Andalus saat itu, mau Spanyol, Portugal, Perancis atau manapun itu wilayah gelap. Wilayah yang tidak ada ilmu, mereka hidup dengan cara barbar. Ini barbar negatif ya, bukan suku barbar yang mulia yang nanti juga menjadi bagian besar di dalam peradaban Andalus ya. Mereka orang-orang Eropa saat itu tidak usah bicara tentang peradaban, mereka tidak tahu bahkan hal yang sederhana. Mereka kalau saya sering sampaikan, mohon maaf ini hal yang sederhana dalam hidup kita, tapi mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti bagaimana caranya buang air yang baik. Buang air besar, buang air kecil. Mereka tidak tahu gimana caranya yang baik. Ya, kita tahu, jadi kalau ada hari ini, Masya Allah, tabarakallah, hari ini ada peradaban kamar mandi. Gitu ya. Ada kamar mandi, ada WC, kemudian ada air di sana, kemudian diatur sedemikian rupa. Itu peradaban Islam murni. Orang Eropa tidak mengerti, mereka tidak mengerti apa-apa tentang hal itu. Jadi urusan kamar mandi saja tidak mengerti. Ya mereka buang air kecil besar di sepanjang jalan. Kota London, Inggris itu yang hari ini gemerlap itu dulu hanya susunan gubuk-gubuk yang mohon maaf sekali lagi sepanjang jalan adalah kotoran manusia. Itu yang ada hari itu. Ya. Dan betul-betul bahwa muslimin hadir di Andalusia adalah merupakan cahaya dan keberkahan bagi seluruh daratan Eropa. Sampai hari ini. Jadi tidak ada kebangkitan Eropa. Kalau Amerika itu belakangan ya. Jadi kita tidak bicara Amerika karena Amerika itu sebenarnya belakangan saja. Ya, lebih dulu Eropa. Jadi Eropa, Amerika yang hadir bangkit hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan cahaya dan keberkahan muslimin di Andalusia. Itu yang memulainya. Terlepas bahwa mereka mengakui atau tidak mengakui itu nomor sekian. Tapi pembuktian itu bahkan bukan hanya diakui oleh muslimin, bahkan oleh ilmuwan mereka pun diakui. Ya nanti silakan kita. Saya sampaikan ini teman-teman bukan hanya untuk menyanyikan lagu indah di masa lalu. Ya karena kita seringkali menyampaikan ini kemudian kita bilang itu kan masa lalu Pak. Nah, tetapi bayangkan orang yang biasa hidup dengan sejarah seperti ini, itu Masya Allah, tabarakallah, dia akan muncul dalam dirinya itu kebanggaan pada Islam. Dia tidak akan menjadi masyarakat yang kalah di hadapan musuh Islam sehingga mengeluarkan kalimat yang selalu negatif tentang Islam dan muslimin. Karena dia orang yang selalu membanggakan syariat ini. Tidak sedikit-sedikit kemudian dia katakan bahwa ini kan kita hidup bersama-sama, jadi saya kira jangan menyinggung perasaan. Nah, Islam ini, bacalah peradaban Islam, kita akan tahu bahwa keberagaman itu sangat dijaga oleh syariat ini. Sangat dijaga oleh syariat ini. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa kalau syariat Islam dihadirkan, kemudian keyakinan dan agama lain akan tersinggung dan tersingkir, itu artinya orang ini tidak pernah tahu tentang sejarah peradaban Islam. Ya. Dan biasanya orang-orang yang memang tidak bangga dengan Islam, kemudian dia minder dengan Islam, akhirnya kemudian dia mengeluarkan kalimat-kalimat itu. Generasi Islam ini, generasi yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki bangsa. Demi Allah tidak ada yang bisa memperbaiki sebuah negeri kecuali muslimin. Kalimat klaim ini boleh kita diskusikan, boleh kita bicarakan, boleh kita tunjukkan buktinya. Ya. Kalau babnya cuma ditunjukkan, lihat koruptor kebanyakan hari ini adalah muslim, bukan muslim itu yang dimaksud. Ya, kita sedang bicara tentang sebuah peradaban Islam yang dibangun oleh muslimin dengan keislaman yang sesungguhnya. Nah maka, kenapa? Karena tadi muslimin hadir di sebuah negeri akan membangun, tapi tentu dengan ilmu yang mumpuni sebagai seorang muslim. Maka
Saya dirahmati Allah SWT, Andalusia itu menghadirkan secara ilmu Islam, ilmu syariat Islam, apapun itu, ilmu Qur'annya, ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ilmu fikihnya, ilmu apapun di dalam syariat ini, Andalusia itu menghadirkan ulama-ulama besar yang kita kenali. Mari saya sebutkan sebagiannya. Umpamanya di ilmu Quran, teman-teman yang fokus di Al-Quran pasti akan sangat mengenali nama Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala. Ya, Imam Asy-Syatibi yang hari ini jalur qiraat itu melalui jalur Imam Asy-Syatibi, Al-Hifdzul Amani. Tahukah teman-teman bahwa Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi itu dari sebuah tempat yang namanya Syatibah. Syatibah itu nama tempatnya. Makanya Asy-Syatibi. Itu imam besar di ilmu qiraat. Ya, di ilmu Al-Qur'anul Karim. Kalau kita, ini saya coba kasih contoh satu-satu ya. Kalau kita melihat umpamanya tafsir, ilmu tafsir. Dan perlu diingat bahwa satu orang tidak hanya satu ilmu. Ini saya sebutkan hanya karena kita mengenali Imam Asy-Syatibi sebagai seorang ahli qiraat. Imam Al-Qurtubi yang menulis kitab tafsir sangat terkenal, yang akhirnya kemudian dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi, Jami' Ahkamil Quran. Imam Al-Qurtubi dari Qurtubah. Qurtubah adalah Cordoba. Al-Qurtubi ya adalah penulis kitab tafsir sangat terkenal, itu tafsir Al-Qurtubi. Tentu bukan hanya satu orang yang dihadirkan sebagai ahli tafsir. Kita kenal, kalau teman-teman belajar tafsir akan kenal namanya Ibnu Athiyah. Ibnu Athiyah ada tafsir yang khas dan dia tafsir rujukan utama di ilmunya, yaitu menafsirkan Quran dengan pendekatan bahasa, grammar bahasa. Jadi tafsir Quran tapi menggunakan pendekatan bahasa, ilmu bahasa. Itu tafsir terkenal ya, tafsir yang paling besar dalam bab itu adalah tafsirnya imam besar Abu Hayyan Al-Andalusi. Nah, dari namanya ketahuan, Al-Andalusi. Abu Hayyan Al-Andalusi, itu tafsir Al-Bahrul Muhit. Itu tafsir. Tentu masih sabrek lagi data yang lain. Dalam kitab fikih, jangan tanya kalau fikih. Atau sebelum fikih hadis jangan tanya. Hadis imam besar di berbagai bidang ilmu hadis ada sangat banyak. Bahkan salah satu imam besar di ilmu hadis yang memiliki musnad, kitab musnad. Ya, musnad adalah kumpulan hadis Nabi SAW dengan metode mengumpulkan hadis berdasarkan nama sahabat. Adalah imam besar Baqi bin Makhlad rahimahullah ta'ala. Ada musnad Baqi bin Makhlad rahimahullah ta'ala. Baqi bin Makhlad adalah salah satu muridnya Imam Ahmad yang punya musnad Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Bayangkan Ahmad bin Hanbal ada di mana? Di negeri timur, jauh di Baghdad sana. Ya, teman-teman kalau tidak kebayang saya bicara tentang peta, nanti buka peta ya. Bayangkan jarak antara Baghdad di Irak ya dengan Andalus ya, dengan Spanyol ya, tempatnya Baqi bin Makhlad Al-Andalusi. Lihat jaraknya itu. Ya, berapa ribu kilometer jaraknya. Ya, dia harus masuk nyebrangi selat dulu baru masuk ke Maroko, terus berjalan sepanjang barat sampai timurnya benua Afrika, ya kan? Dari mulai Maroko di barat sampai timurnya adalah Mesir. Kemudian nanti naik ke atas ke masuk ke wilayah Syam, dari Syam terus ke arah timur, nanti baru timur jauh sampai ketemu dengan negeri Irak di Baghdad. Ketemu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang memang ingin belajar tentang hadis. Sampai sejauh itu perjalanan, begitu sampai di negerinya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ternyata Imam Ahmad sedang dicekal, tidak boleh ngajar ilmu. Ya, ini permasalahan di dalam ilmu politik, kemudian juga kelompok sesat atau pemikiran sesat dalam Islam. Imam Ahmad dicekal, tidak boleh mengajar ilmu saat itu, padahal sudah sangat jauh Baqi bin Makhlad berangkat. Ya, dan unik, tapi Baqi datang menghadap Imam Ahmad, kemudian mengatakan, saya datang dari negeri jauh, wahai Imam. Kemudian Imam Ahmad bertanya,
apa kamu datang dari Trablus itu wilayah yang di Trablusnya Tripoli Libya. Karena itu sudah jauh sekali. Kata Baqi bin Makhlad, saya datang untuk sampai ke Tripoli saja masih harus menyeberangi lautan dan harus menempuh perjalanan darat. Oh, masih jauh sekali berarti. Saya ingin belajar padamu, wahai Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, pasti kamu sudah mendengar bahwa saya dilarang untuk mengajar ilmu. Baqi bin Makhlad kemudian mengatakan iya, tapi saya ingin belajar. Maka Baqi punya rencana dan disetujui oleh Imam Ahmad. Perencanaannya adalah saya setiap pagi akan datang ke rumah Anda, mengetuk pintu kecil, ada pintu kecil di rumah Imam Ahmad, mengetuk pintu kecil dari belakang ini, kemudian Baqi berpakaian layaknya pengemis, jadi seperti pengemis yang pakaiannya lusuh dan compang-camping. Kemudian nanti berteriak, Assalamualaikum sodaqoh rahimakumullah. Ya. Assalamualaikum, saya minta sodaqoh rahimakumullah. Ilmu sodaqoh, tapi minta sodaqoh, seperti pengemis. Maka nanti dilakukan, kemudian Baqi dipersilakan masuk, kemudian diberikan ilmu hadis oleh Imam Ahmad, kemudian selesai hari itu pulang. Ya lama-lama, itu nggak boleh lama. Nggak mungkin pengemis berlama-lama, itu orang akan curiga. Maka begitu seterusnya sampai beberapa tahun sampai Imam Ahmad diizinkan mengajar. Dan Baqi bin Makhlad menjadi salah satu imam besar, makanya ketika Imam Ahmad sudah mulai mengajar kembali, dan Imam Ahmad termasuk imam besar yang muridnya sangat banyak, dan Imam Ahmad ketika mengajar, kemudian Baqi bin Makhlad suatu hari sakit, maka Imam Ahmad menjenguk ke rumah Baqi bin Makhlad sampai seluruh orang heran. Siapa nih orang? Orang tidak ada yang kenal dengan Baqi bin Makhlad. Siapa dia? Kok sampai sekelas Imam Ahmad harus menjenguk dia sampai ketika dia sakit? Ya, dan kemudian muncul kalimat yang menarik. Ya, muncul kalimat menarik. Kalimatnya adalah, apakah Anda merasa telah belajar ilmu? Lihatlah Baqi bin Makhlad. Anda tahu Anda belum belajar ilmu. Ya. Jadi kita yang hari ini ngaku belajar nih pakai Zoom, ya kan, pakai apa sekarang nih? Pakai webinar, pakai YouTube, kemudian kita style, ya kan, sambil keadaan santai, sambil senderan, sambil apa gitu. Kemudian kita berharap dapat ilmu banyak. Maka Imam Baqi bin Makhlad nanti ketika pulang ke Andalus, dia berkata ke murid-muridnya, kalian sudah belajar ilmu? Begini nih belajar ilmu? Ya, kayak begini cuma kualitas belajar ilmu kalian. Karena Imam Baqi bin Makhlad punya sejarah bagaimana beliau belajar ilmu dengan cara yang sangat ajaib seperti tadi itu. Jadi pengemis, bercombang-camping dengan sangat sulit, kalau ketahuan juga bahaya, harus berteriak setiap pagi, Assalamualaikum sodaqoh rahimakumullah, dan seterusnya. Tapi kemudian beliau menjadi imam besar, Imam Baqi bin Makhlad, di dalam ilmu hadis. Itu sepenggal kisah tentang Imam Baqi bin Makhlad, yang kemudian beliau juga menulis musnad. Sampai Imam Baqi bin Makhlad mengatakan begini, saya laqad gharastu gharsan la yuqla'u illa ba'da khuruji dajjal. Saya sudah menanamkan ilmu di Andalus ini yang tidak mungkin dicabut kecuali setelah nanti Dajjal keluar. Itu kata Imam Baqi bin Makhlad. Begitu para ulama ya. Itu ilmu hadis. Kalau kita masuk ke ilmu fikih umpamanya, Masya Allah ilmu fikih jangan tanya lagi. Secara madhab Eropa, hampir seluruh Eropa dari timur sampai barat, madhabnya adalah madhab Hanafi, kecuali Andalusia. Karena Andalusia itu yang membawa ilmu fikih ke Andalus adalah murid-muridnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sehingga wilayah Afrika bagian utara, dari mulai Maroko, tetangga-tetangganya, kemudian sampai nyebrang ke Spanyol, wilayah Andalus seluruhnya itu madhabnya Maliki. Sampai hari ini, muslimin di sana madhabnya Maliki. Dan Pak Imam membesar di sana menulis kitab-kitab yang luar biasa yang menjadi rujukan-rujukan utama dalam madhab Maliki. Teman-teman yang belajar fikih tahu umpamanya Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Imam Ibn Abdul Bar ulama besar di dalam madhab Maliki. Bahkan menjadi bukunya itu menjadi rujukan-rujukan utama di dalam madhab Maliki. Begitu juga imam-imam lainnya, ya, para imam yang lainnya yang juga memiliki keilmuan tentang fikih yang luar biasa. Bahkan Andalusia menghadirkan madhab baru.
Nah, ya, menghadirkan madhab baru yang tidak ada di tempat lain. Kita mengenali fikih madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Andalusia menghadirkan madhab baru, namanya madhab Zahiri. Ya, Abu Dawud Al-Zahiri, pencetusnya, pemikiran fikihnya, ini imam besar dalam Islam. Okay? Yang nanti akan dibesarkan madhabnya oleh imam besar, yaitu Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Dalam salah satu kitab terkenalnya adalah kitab Al-Muhalla, yang di sana isinya adalah membicarakan tentang madhab fikih yang dipegangnya. Teman-teman bicara tentang madhab fikih tentu belajar yang baik ya, karena madhab fikih itu di dalam Islam adalah kekayaan intelektual yang di sana muslimin diajari menjadi orang cerdas, dan fikih dengan berbagai madhab bukan penyebab pertikaian. Yang bertikai, penyebab pertikaian itu karena kita fanatik terhadap sebuah madhab, awalnya diawali dari karena kita tidak cukup ilmunya. Ulama dulu dengan bangga menyebut dirinya madhabnya apa, itu biasa. Ya, siapapun itu akan menyebut nama madhabnya siapa. Ya, bahkan pindah madhab itu hal yang juga bukan aib. Dan itu tersebut dalam sejarah Islam. Ya, tersebut orang madhab ini kemudian pindah ke madhab ini dan seterusnya. Kan itu adalah karya-karya para ulama kita, rahimahumullah. Umpamanya di ilmu apalagi, ilmu bahasa umpamanya, ilmu bahasa. Di pesantren-pesantren di Indonesia pasti sangat mengenali para santri, sangat mengenali Alfiyah Ibnu Malik. Ibnu Malik orang mana? Orang Andalus. Alfiyah Ibnu Malik di dalam ilmu nahwu, Masya Allah, tabarakallah, sampai sekarang lihat, penulisnya di Andalusia, dihafal di pesantren-pesantren sampai negeri timur jauh seperti kita di Indonesia hari ini. Alfiyah Ibnu Malik. Ini karya besar, subhanallah, orang yang sudah meninggal sangat lama, tapi ilmunya masih terus bercahaya. Ini imam besar ya di dalam ilmu bahasa contohnya. Begitu seterusnya, teman-teman rahmati Allah, ini hanya sekilas tentang bahwa dalam ilmu syariat, di berbagai bidang ilmu apapun, ternyata muslimin di Andalusia memiliki karya-karya yang karya mereka tidak tanggung. Bahkan sampai hari ini dia menjadi rujukan utama di berbagai bidang ilmu. Kemudian di ilmu-ilmu manfaat yang lainnya, selain ilmu syariat, yaitu ilmu-ilmu umum yang lainnya, Masya Allah, tabarakallah, silahkan dibicarakan, gak ada habisnya. Andalusia. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i mengatakan bahwa ilmu yang terbaik setelah ilmu al-adyan adalah ilmu yang berhubungan dengan al-abdan. Setelah ilmu yang berhubungan yang urusannya ilmu agama, ilmu yang terbaik setelahnya adalah ilmu yang berhubungan dengan badan manusia. Nah, badan manusia ini, ilmu badan manusia ini diantaranya ilmu kedokteran. Makanya dahulu Imam Syafi'i sudah marah-marah dari zaman dulu, ya kan? Beliau marah dengan kalimatnya bahwa kalian serahkan ilmu kedokteran ini kepada Yahudi dan Nasrani. Itu sampai Imam Syafi'i lihat. Imam Syafi'i bukan dokter. Beliau sebagai imam besar dalam berbagai macam ilmu agama, tetapi beliau tidak dikenali sebagai seorang dokter. Beliau sampai harus peduli dan marah ketika muslimin mengabaikan ilmu kedokteran itu kemudian diserahkan pada Yahudi Nasrani. Efeknya apa? Efeknya banyak. Kita kehilangan banyak hal. Ya, kehilangan banyak hal. Nanti kita harus tahu bahwa Al-Quran ketika menyampaikan tentang peradaban besar sebelum Nabi Muhammad, kan peradaban besar sebelum Nabi Muhammad ada Persia, ada Romawi. Tapi dalam Al-Quran yang ada adalah surat Ar-Rum, surat Romawi. Tidak ada surat Al-Furs, surat Persia. Betul ya? Di Quran tidak ada surat Persia, tapi ada surat Romawi. Mengapa? Karena Romawi ini adalah ahlul kitab. Persia bukan ahlul kitab. Sehingga ini pelajaran buat Nabi Muhammad SAW yang juga diberikan oleh Allah Alkitab. Dan di surat Ar-Rum itu Allah SWT menyampaikan diantaranya, ayatnya menyampaikan tentang bahwa orang-orang kafir itu
Allah menyampaikan ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya tahu zahirnya ilmu dunia ini. Zahiram minal hayatid dunya. Jadi kehidupan dunia ini mereka cuma tahu zahirnya saja, kulitnya saja. Dan mereka lalai dalam urusan akhiratnya. Makanya banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena itulah pentingnya muslimin. Pentingnya muslimin di situ pentingnya. Jadi generasi muda yang hari ini hadir di kajian ini, jangan heran kalau hari ini banyak hal nggak bisa diselesaikan. Contohnya pandemi ini, ya kan? Banyak hal tidak bisa diselesaikan. Ya, karena Quran sudah mengatakan itu, ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya. Pokoknya ilmu itu kalau diserahkan dan tidak dipegang muslimin, yang terbaca hanya kulitnya saja. Nanti kalau kita dijawab, kalau jawabnya begini, lah muslimin gimana diserayung hari ini? Ya, itu masalah kita berarti. Selesaikan dulu urusan pribadi muslimin, ya sebagai muslim, kemudian ambil alih kembali ilmu-ilmu itu, karena itu akan manfaat. Itulah kenapa Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah taala itu sampai menulis buku itu sangat lama rahimahullah. Beliau dalam bukunya itu judulnya adalah Madza khasiral alam bin hitatil muslimin. Apa kerugian dunia ini dengan jatuhnya muslimin. Jadi muslimin itu ketika jatuh, yang rugi bukan cuma muslimin. Muslimin itu kalau jatuh, yang rugi seluruh alam ini rugi. Kenapa rugi ini contohnya? Ada masalah nggak terselesaikan, masalah di dunia apapun, dunia kesehatan, masalah dunia pendidikan, masalah dunia pertanian, masalah dunia militer, masalah apalagi yang lain, semua masalah. Dan itu tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Karena ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya. Karena mereka hanya tahu zahir saja ilmu itu. Kalau urusan akhirat jangan tanya, pasti mereka lalai. Ya, urusan akhirat pasti mereka lalai. Nah, muslimin Andalusia jadi akan menjadi sebuah contoh. Jadi contoh untuk kita. Di dunia kedokteran umpamanya, Andalusia di dunia kedokteran, Masya Allah menghadirkan para kreator luar biasa. Orang-orang sangat kreatif di berbagai bidang ilmu, dari ilmu syariat tadi sampai berbagai ilmu yang lainnya. Di dunia kedokteran dikenali dengan bapak bedah kedokteran, Az-Zahrawi rahimahullah ta'ala. Az-Zahrawi rahimahullah ta'ala, beliau diantaranya punya buku tulis judulnya At-Tasrif liman ajiza 'anit ta'lif. At-Tasrif dan buku-buku kedokteran yang lain yang beliau tulis itu nanti menjadi salah satu literatur utama di kedokteran Eropa, bahkan di dunia Islam pasti kalau dunia Islam, di daratan Eropa, dan itu menjadi kurikulum utama di mereka. Ya, sampai abad jauh, bahkan sampai setelah abad 15. Az-Zahrawi itu beliau menciptakan alat-alat bedah. Subhanallah, alat-alat bedah, menciptakan alat bedah. Dan itu orang Andalus, menciptakan alat-alat bedah, bahkan di bukunya itu beliau menciptakan lebih dari 200 alat bedah. Apapun itu, dari yang mulai kecil-kecil sampai alat bedah betul, ya, alat bedah dunia kedokteran. Saya pernah menyaksikan sebuah acara televisi, seingat saya, ini acara lama sekali, seingat saya ini televisi Inggris, kalau saya tidak salah ingat, di mana kemudian si pembawa acaranya membukakan bukunya Az-Zahrawi, yang di sana ada gambar tentang alat bedah yang diciptakan itu, kemudian dijelaskan fungsinya dan seterusnya, bagaimana menggunakannya, kemudian dibawa ke ruang dokter. Waktu itu yang ingin dibuktikan seingat saya adalah dokter mata, kalau saya tidak salah, ke dokter mata atau saya lupa, yang jelas salah satu dokter spesialis, seingat saya mata. Kemudian ditunjukkan Az-Zahrawi menciptakan alat untuk mata, untuk bedah mata itu. Ini alat-alatnya. Dokternya menunjukkan alat yang ini, alatnya ini. Sampai sekarang masih dipakai dengan model yang masih persis sama seperti di bukunya Az-Zahrawi. Alat yang ini, buku ini, alatnya yang ini, dan seterusnya. Subhanallah. Jadi makanya gini, teman-teman, kebayang ya kalau Islam menerapkan copyright, anak turunnya Az-Zahrawi kaya raya, betul ya?
anak turunnya Az-Zahrawi akan sangat kaya raya kalau muslimin kenal dengan istilah copyright. Karena setiap orang yang membuat alat harus izin ke keluarganya Az-Zahrawi dan harus membayar sejumlah uang karena itu dulu yang menemukan adalah bapak mereka itu Az-Zahrawi. Tapi karena muslimin nggak kenal itu. Ya, itu salah satu dokter yang luar biasa. Dan ada sangat amat banyak melimpah pakar-pakar kedokteran di Andalusia. Orang-orang Eropa, raja-raja Eropa dahulu, itu kalau masyarakat Eropa sampai raja-rajanya itu kalau mau belajar, itu satu. Dan mau berobat, mereka ke Andalusia. Mereka nggak pergi ke negeri kota-kota yang lain di wilayah mereka. Mereka non-muslim tentu, non-muslim, mereka pergi ke Andalusia. Makanya saya sering katakan begini, keadaan muslim hari ini, lihat ya, keadaan muslim hari ini itu mirip dengan keadaan Eropa di masa muslim besar di Andalus. Saya ulang kalimat saya itu. Ya, keadaan muslim hari ini itu mirip dengan keadaan Eropa saat muslimin besar di tangan, saat Andalus besar di tangan muslimin. Tadi, hari ini coba kita lihat, karena muslimin hari ini tidur, ya kan? Tidur, pingsan, ya kan? Alhamdulillah sudah mulai menggeliat bangun, generasi mudanya. Ya perlu didukung oleh orang tua, bukan malah dijatuhkan. Ketika hari ini kita sekolah, kita bahkan mungkin berobat, ya kan? Orang yang punya uang, mereka akan pergi ke negeri-negeri yang sekolahannya canggih-canggih, peralatannya juga canggih-canggih, keilmuannya juga lebih maju dan seterusnya. Itu persis seperti keadaan Andalus ketika di tangan muslimin. Orang-orang Eropa, raja-raja Eropa, orang-orang yang punya harta mereka, kalau mereka mau menyekolahkan anak mereka, mereka kirim ke Andalusia. Kalau mereka mau berobat, mereka pergi ke rumah sakit yang ada di Andalusia. Ya, itu apakah kemudian muslimin memaksa mereka untuk keluar dari agama mereka kemudian masuk Islam? Tidak. Tidak. Bahkan ini bukti keberagaman itu sangat dijaga oleh syariat ini. Jadi orang-orang yang Islamofobia itu orang-orang yang ketakutan betul kalau syariat ini hadir. Itu jelas orang-orang yang punya masalah Islamofobia. Ya, itu punya penyakit, mereka takut terhadap Islam. Islam sangat menjaga. Bayangkan bahkan salah satu lulusan Andalusia nanti begitu pulang menjadi paus, nggak tanggung-tanggung, bukan cuma pendeta biasa, jadi salah satu paus di Katolik Roma adalah lulusan Andalusia. Ya, nggak ada orang kemudian belajar ke Andalus, ke kampus-kampus Islam, kemudian dipaksa untuk murtad. Nah, nggak ada itu. Dijaga betul, silahkan. Kalau mau beribadah dengan versi agama silahkan dan seterusnya. Ini menjadi catatan penting untuk siapapun yang ketakutan terhadap syariat. Anda tidak sadar bahwa Anda sedang terkena Islamofobia itu. Baik, jadi Andalus saat itu menjadi pusat peradaban ilmu, sehingga kampus-kampus besar, kemudian rumah sakit yang istimewa dengan para pakar yang luar biasa. Sekali lagi bahwa bayangkan alat yang dibuat Az-Zahrawi, ya kan, berabad-abad yang lalu itu masih bisa kita saksikan di ruang-ruang dokter. Bisa bayangkan itu. Ya. Itu di salah satunya di ilmu kedokteran, ya. Tentu sekali lagi saya cuma nyebut satu-satu contohnya karena itu bidang yang sangat besar. Ya, kalau Anda umpamanya cek tentang spesialisasi. Dahulu contohnya umpamanya spesialis mata, Al-Kahal. Itu berapa banyak buku-buku kedokteran yang dihasilkan dari tangan-tangan muslimin di Andalusia. Mau bidang apapun, umpamanya bidang ilmu, hari ini kita nyebutnya ilmu nabati, tentang tanaman. Bukankah bapak ilmu nabati adalah Ibnul Baitor? Ibnul Baitor yang dahulu ilmu tanaman itu, ya, ilmu tanaman itu dulu juga tergabungkan dengan ilmu kesehatan. Karena dahulu obat-obat itu diambil dari tanam-tanaman itu. Makanya para
terhubung sangat erat. Jadi pertanian itu selain dia pangan, dia adalah ilmu yang terhubung sangat erat dengan ilmu kesehatan, itu satu. Dan bahkan dia terhubung dengan sangat erat kalau hari ini dengan ilmu arsitektur. Ya, kok bisa arsitektur? Iya, karena ada di dunia ilmu arsitektur namanya ilmu landscape, ya kan? Ilmu landscape hari ini itu ilmu pertamanan segala macam itu kalau di dunia Islam dahulu hanya merupakan salah satu ilmu pertanian. Ilmu landscape itu. Nanti mungkin kita bisa bahas di belakang kalau ada waktunya. Jadi Imam ilmu besar dalam ilmu tentang tanaman, tentang nabati itu adalah Ibnu Baitor. Ibnu Baitor itu salah satu bukunya itu membahas tentang 1.400 tanaman. Dari 1.400 itu 300 itu tanaman baru yang ditemukan oleh Ibnu Baitor. Dijelaskan tentang pohonnya seperti apa, kemudian seperti apa karakternya, dia manfaatnya apa, bahayanya apa dan seterusnya. Itu ilmu tentang tanaman. Begitu juga umpamanya kalau kita beralih kepada ilmu-ilmu lain. Contohnya adalah ilmu arsitektur atau ilmu tentang bangunan, ya, arsitektur bangunan. Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi hari ini, atau kalau ada yang belum pergi, mudah-mudahan segera pergi ke sana. Itu kita bisa melihat, nanti lihat di foto-fotonya yang belum ke sana, lihat ya, bangunan lengkung-lengkung itu di dalam Masjid Nabawi, ya lengkungnya, bahkan dengan warna-warni belangnya itu, gambar-gambar warna belangnya di dalam Masjid Nabawi, Anda boleh cek, itu persis sama dengan model Masjid Jami' Cordoba. Persis sama. Nah, itu muslimin dulu yang buat sejak zaman dahulu. Ya, jadi muslimin itu menemukan metode tentang, karena saya belum lama diskusi dengan teman-teman arsitek bahwa lengkung itu, gitu ya, melengkung itu ternyata masya Allah adalah itu bukan hanya sebuah keindahan, tetapi di sana ada ilmu arsitektur sebagai penahan beban bangunan yang terbaik dan seterusnya. Ini bangunan ini bisa kita lihat. Umpamanya kalau kita bicara tentang gedung-gedung menjulang tinggi hari ini di kota-kota besar cenderung gedungnya menjulang tinggi seperti di negeri kita juga sama. Bangunan menjulang tinggi itu bisa kita saksikan di Andalus. Sudah sangat awal, sudah sangat lama ini. Ya, bayangkan ada bangunan yang dibangun setinggi kurang lebih 90 meter. 90 meter itu kalau bangunan hari ini sudah berapa puluh lantai. Ya, itu sudah ada. Muslimin dulu sudah membangun di Andalus itu. Ya, itu menara Masjid Raya Cordoba, ya, itu berapa tingginya yang dipakai oleh Abbas bin Firnas untuk terjun, manusia pertama di muka bumi yang terbang niru burung. Ya, itu Abbas bin Firnas. Dan seterusnya. Maka bangunan luar biasa. Arsitekturnya, bangunannya luar biasa. Muslimin menciptakan teknologi-teknologi di dunia arsitektur, dunia teknologi yang lainnya juga sangat luar biasa. Yang sangat terkenal adalah Istana Alhambra di Alhambra nyebutnya kita. Qasrul Hamra atau Istana Alhambra di Granada. Yang salah satunya yang terkenal adalah yang saya sering sampaikan ada patung apa tuh? Kepala singa itu. Ya. Ada 12 patung kepala singa di dalamnya. Dalam istana itu yang melingkar gitu, yang dari setiap mulut kepala singa itu keluar air. Yang itu sebenarnya jam. Jadi setiap berganti 1 jam, ya maka dia akan keluar dari jadi kalau satu mulut singa begitu seterusnya sampai 12. Jadi kalau sekarang ini jam 12 umpamanya, maka akan keluar air dari 12 mulut singa.